Di sirkuit baru Balaton Park Hungaria, drama besar langsung tersaji bahkan sebelum balapan utama MotoGP 2025 dimulai. Semua mata tertuju pada duel dua nama besar, Pedro Acosta dan Marc Marquez. Acosta, bintang muda sensasional dari KTM Red Bull, tampil luar biasa cepat. Namun justru mengalami sebuah kecelakaan aneh di tikungan kedua yang membuat seluruh paddock terhenyak. Kecelakaan itu terjadi di sesi latihan bebas, ketika Acosta sedang mencoba menajamkan catatan waktunya. Motor KTM yang ia kendarai tiba-tiba kehilangan traksi, ia terhempas ke udara dalam hikside yang cukup keras, lalu terguling di gravel. Untungnya, Acosta selamat tanpa cedera serius. Ia bahkan bisa berdiri sendiri, menepuk-nepuk debu dari wear pack-nya, lalu melambaikan tangan ke arah penonton yang terkejut. Dalam wawancara setelah sesi, Acosta mengatakan bahwa crash ini aneh, sangat mirip dengan kecelakaan yang pernah ia alami di Phillip Island tahun lalu. Aneh sekali, seolah-olah ada pola yang sama. Tapi yang penting saya baik-baik saja, tidak ada cedera, dan tetap bisa melanjutkan akhir pekan ini, ucapnya. Momen ini tidak hanya menjadi sorotan karena crashnya yang dramatis, tetapi juga karena meski jatuh, Acosta tetap mengakhiri sesi dengan catatan waktu tercepat. Ia menorehkan waktu 1 menit 37,747 detik, unggul tipis hanya 0,006 detik dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Inilah yang membuat cerita latihan bebas ini semakin epik. Bagaimana bisa seorang pembalap yang crash di tikungan kedua masih menjadi yang tercepat? Jawabannya ada pada kecepatan luar biasa Acosta di lap sebelumnya. Dengan kombinasi ban baru, ia memaksimalkan performa KTM dan tampil agresif di setiap tikungan. Dari tribun, penonton bisa melihat betapa berbeda gaya Acosta dibanding pembalap lain. Ia tampak lebih liar, lebih berani, dan terkadang nyaris kehilangan kendali. Tapi itulah daya tarik sang bocah ajaib. Di sisi lain, Marc Marquez kembali membuktikan mengapa ia disebut sebagai legenda hidup MotoGP. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup hari di posisi kedua, namun terlihat sangat nyaman dengan motornya. Setelah beberapa musim yang penuh cedera dan kesulitan, kini Marquez tampil dengan aura percaya diri yang sama seperti era kejayaannya di Honda. Dalam sesi latihan ini, ia terus membuntuti Acosta, mempelajari setiap racing line yang diambil lawannya. Meskipun hanya selisih sepersekian detik, Marquez tidak menunjukkan rasa kecewa, melainkan rasa puas. Ia tahu betul bahwa kecepatan di sesi latihan hanyalah awal dari drama panjang akhir pekan. Yang penting adalah feeling dengan motor. Saya merasa sangat baik, dan itu yang akan menentukan jalannya race, kata Marquez. Duel terselubung antara Marquez dan Acosta sudah menjadi bahan pembicaraan hangat. Para pengamat MotoGP menyebut pertemuan keduanya sebagai simbol pergeseran generasi. Marquez dengan pengalaman, kecerdikan, dan gaya unik yang sulit ditiru, berhadapan dengan Acosta yang penuh keberanian, spontan, dan haus kemenangan. Pertarungan antara keduanya seperti pertarungan antara guru dan murid, antara masa lalu yang penuh kejayaan dan masa depan yang penuh janji. Balaton Park sendiri menambah bumbu dramatis dalam cerita ini. Trek yang baru bergabung di kalender MotoGP 2025 ini memiliki karakteristik sempit, banyak cicani, dan tikungan teknis yang membuat pembalap harus benar-benar berhati-hati. Bagi sebagian pembalap, trek ini terasa terlalu sempit untuk motor MotoGP modern. Tapi bagi Acosta, lintasan ini seolah dirancang untuknya. Ia menikmati tikungan dengan pengereman keras, di mana ia bisa memanfaatkan refleks cepat dan keberaniannya. Namun, bagi Marquez, trek ini adalah tempat untuk menguji konsistensi. Ia tidak terlalu terobsesi dengan satu lap tercepat, melainkan bagaimana menjaga ritme sepanjang race. Inilah perbedaan besar antara keduanya. Dan justru perbedaan inilah yang membuat duel mereka semakin menarik. Kecelakaan Acosta di tikungan kedua juga menjadi bahan diskusi di paddock. Fabio Quartararo, yang kali ini hanya mampu menempati posisi ke-6, sempat berkomentar bahwa gaya balap Acosta terlalu berani, bahkan terkadang gila. Dia crash tapi tetap bisa jadi yang tercepat. Itu luar biasa. Hanya pembalap dengan bakat alami yang bisa melakukan hal itu, kata Quartararo. Komentar ini mempertegas bahwa Acosta bukan pembalap biasa. Ia mungkin masih muda, tapi mentalitasnya sudah seperti seorang juara dunia. Namun, meski banyak yang memuji,
Ada juga yang mengingatkan bahwa gaya terlalu agresif bisa menjadi bumerang. Musim masih panjang, dan konsistensi jauh lebih penting daripada 1 atau 2 lap tercepat. Marc Marquez sendiri pernah merasakannya. Dalam karirnya, ia mengalami banyak crash karena gaya balap ekstremnya. Kini, di usia yang lebih matang, Marquez sudah belajar bagaimana menyeimbangkan risiko dan hasil. Itulah mengapa gaya Marquez begitu sulit ditiru. Banyak yang mencoba melakukan late braking atau sliding seperti dirinya, tapi nyaris tidak ada yang berhasil tanpa terjatuh. Marquez memiliki insting yang berbeda, kemampuan membaca ban dan kondisi motor yang hanya dimiliki segelintir pembalap dalam sejarah. Hasil latihan bebas di Balaton Park semakin memperjelas siapa pemain utama musim ini. Di urutan pertama Pedro Acosta dengan KTM, kedua Marc Marquez dengan Ducati, disusul Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Enea Bastianini, semuanya dari keluarga Ducati. Fabio Quartararo akhirnya menutup 6 besar dengan Yamaha, membuktikan bahwa meski tertinggal, ia masih bisa bersaing. Brad Binder menempati posisi ke-8 dengan KTM, sedangkan Maverick Vinales dari Aprilia berada di urutan ke-7. 10 besar dilengkapi oleh Alex Marquez dan Marco Bezzecchi. Nama-nama besar seperti Joan Mir dan Jack Miller justru tercecer di luar 10 besar, menandakan betapa sulitnya beradaptasi dengan sirkuit baru ini. Dominasi Ducati tetap terlihat jelas, namun headline besar dicuri oleh KTM berkat Pedro Acosta. Pabrikan Austria itu menunjukkan bahwa mereka bukan hanya pelengkap, melainkan pesaing serius. Kombinasi sasis fleksibel dan keberanian Acosta membuat KTM bisa menyaingi Ducati bahkan di lintasan yang baru. Inilah yang membuat persaingan musim ini semakin panas. Jika Ducati dikenal dengan kecepatan lurus yang mematikan, maka KTM dikenal dengan kelincahan di tikungan sempit. Di Balaton Park, keduanya bertemu dalam sebuah duel yang hanya dipisahkan oleh 0,006 detik. Atmosfer di tribun juga tidak kalah menarik. Penonton Hungaria bersorak setiap kali Marquez dan Acosta melintas. Mereka sadar bahwa sedang menyaksikan duel yang mungkin akan dikenang bertahun-tahun ke depan. Dari layar besar di paddock, replay crash Acosta diputar berulang kali, membuat suasana semakin riuh. Beberapa fans bersorak mendukung Acosta, sementara sebagian lain tetap setia kepada Marquez. Inilah keindahan MotoGP. Bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi juga tentang cerita yang tercipta di setiap lap, setiap crash, setiap overtake. Dengan hasil latihan bebas ini, pertanyaan besar pun muncul. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang di Balaton Park? Apakah Acosta bisa menjaga keberaniannya agar tidak berujung crash lagi? Ataukah Marquez yang dengan pengalaman dan kecerdikannya akan menguasai balapan? Satu hal yang pasti, MotoGP 2025 kali ini menghadirkan drama luar biasa bahkan sebelum lampu start menyala. Pertarungan antara Pedro Acosta dan Marc Marquez di Balaton Park bukan hanya tentang kecepatan, tapi juga tentang pergeseran era, tentang bagaimana legenda lama menghadapi tantangan dari generasi baru. Inilah esensi MotoGP yang membuat jutaan orang di seluruh dunia tidak bisa berpaling. Dan ketika akhir pekan berlanjut, semua orang tahu, duel Acosta dan Marquez baru saja dimulai.